Close the door. Karena saya sebagai atlet badminton, Sudah ada atlet Tamiya. saya badminton dari dulu sejak kelas 2 SD saya atlet Iya, badminton. saya dari kelas 4 SD. Kalau salah sepanci makan baru tidur, kalau saya mah baru tidur. Benar. Tapi segala sesuatu yang berbau kontroversi, oke, segala sesuatu yang berbau kontroversi kadang suka viral. Kadang suka viral. Tapi memang viral itu berlaku kontroversi. Nah, itu maksud saya. Jadi viral itu harus juga pakai prestasi. Siga BRI prestasi naon? Betul. Naon wae sih? Salah satunya adalah Best PR program di bulan November kemarin. Ada 5 penghargaan yang sudah BRI raih. Satunya salah satunya Pancasila. Oh, lagi. di PR program. Ya. Karena saya tuh enak bahasa Inggris. Jadi nanti dilihat Ya, aja kayaknya BRI. Oke, si kaget lah bahasa Inggris saya gitu kan. Bung Yagi. ICB. Bung Yagi atau Bung Yana? Saya Bung Yagi. Soalnya kalau Bung Yana sudah kalau sama orang lain. Oke, Bung Yagi. Ini kita dalam rangka acaranya apa tadi? Kita punya program rumah BUMN ini Ya. namanya Serba Serbi. Ya, Serba Serbi ini adalah sebuah program untuk mengupas tuntas Tuh. orang-orang atau karyawan daripada mau rekan kita mungkin. ya itu orang-orang yang berprestasi tentunya kita pengen tahu mengorek-ngorek tentang bagaimana sih dia mencapai pada titik saat ini. Ceritanya masih panjang. Oke. Ya. Jadi langsung aja bintang Kita panggil Ali Kusmayani. Kalau sekarang Pak Ali sudah MP Pak ya? Oh ya. Keren. Ya. Ini. Jadi beliau ya. Iya. Kita kemarin. Aduh. Taruhnya tadi pas masuknya. Itu dia waktu itu kita pindah ke luar negara. Itu mah saya kalau manggil Kang Guru Pak. Saya pernah nonton filmnya waktu SD itu. SD ya. Pak Ali, nah ini nih. Pak Ali ini salah satu yang menurut saya jalur karirnya ini yang tadi kita bicarakan Fast track on the fast track. on fast track. Lamun ka Dufan aya yang fast track. Ya. Kayak. Ya. Tapi ini mah enggak. Enggak. Karena prestasi. Yang tadi itu jangan viral karena kontroversi, tapi viral lah karena prestasi. Salah satunya beliau ini. Oke. Sekarang sudah dipromosikan menjadi manajer pemasaran. Di mana karirnya pasti dari bawah. Pak. Ya, pertanggal berapa Pak? Tanggal 1 November 1 November ya. Oh, iya. 2021. 2021. Dari mana Pak ya? Ya. Ya. Nah, Ari, tapi kepada Pak ini kenapa sih sampai keluar dari dunia entertainment kemarin kan? Banyak karirnya selain itu Ya. ada juga program namanya teh Humor wae. Tapi Pak Ali kenapa sempat ini juga ya hijrah ya kayak kemarin ya? Oh Iya. iya. Tapi untung kemarin dari lain bang. Kalau itu ada programnya itu uji nyalo. Uji nyalo ya. Iya. Uji nyalo ada saklarnya juga. Kita mah Ari, Ari siapa? Mana salah Ari itu? uji nyali. Hari Panca. Hari Panca mah uji nyali. Kalau hari Panco uji nyalo. Ya silakan Pak Egi lah. Pak yang mau dimulai dari Pak Ari nih. Pak Ari ini kebetulan Pak Ari atasan saya. Iya. Ini Pak Ari atasan saya langsung. Ya. Pak Jenal. Ya. Sebelum menjabat sekarang MP, beliau AMP Konsumer Pak ya, membawahi bidang konsumer. Salah satunya saya di tim funding, terus kemudian ada rekan-rekan yang juga dari tim konsumer, ada KPR dan Bima Pak ya. Nah mungkin secara singkat nih Pak, pertama karir Bapak di BRI itu tahun berapa Pak? Jadi karena sebelumnya saya itu kan pernah kerja di sales mobil, pernah kerja di sales motor. Itu tahun berapa Pak? Sales motor. Waktu zaman masih kuliah. Jadi saya nyambi tuh. Rumahnya beli. Ya,
kasihannya ya. Kan kamu juga pernah jadi sales. Saya juga sales. Sales ABG. Waktu itu kan ketemu sama Pak Yagi waktu jadi sales Yakul ya. Oh iya, saya jalan-jalan. Iya. Soalnya rasanya Pak. Ya jadi saya sebelum kerja, jadi ada rentang waktu antara proses pengerjaan skripsi itu saya mau kerja. Jadi waktu itu saya jadi sales mobil. Jadi alhamdulillah waktu sales mobil juga jualan saya laku karena ditempatkan di tempat dekat tempat tinggal saya. Jadi sebetulnya basic marketing sudah ada waktu di sales mobil ya. Terus lanjut akhirnya jadi kredit analis di leasing motor. Oh beda perusahaan lagi tuh Pak? Beda perusahaan lagi. Di mobil kan motor Betul. Cuma nggak sedih lah waktu itu. Tapi tak sempat kepikiran jadi pembalap kan? Tahu lah. Medan di dunia otomotif itu jadi pembalap. Ya, itu bisa kan mobil gua motor gua jadi. Jadi pembalapnya pembalap kali gitu ya. Ya, ya. Lanjut, lanjut. Nah udah gitu ya pernah ngalamin waktu jadi sales, bukan sales ya, kredit analis motor, survei hujan-hujanan loh. Survei hujan-hujanan, naik motor, sedih di hutan gitu ya. Itu survei kapan kan lu gimana ya konsumen? Jadi pas mau gimana? Mau motor, jadi mau jadi pas mau survei lewatin ke perkampungan, Ya. itu lewat hutan dulu. Dari tengah jalan sampai segininya kerja. Ya. Tapi ya saya nggak mikir perhitungan apa namanya, jalani saja, ikhlaskan saja. Sempat juga kejadian digangguin sama orang, ini survei katanya. Ini orangnya bagus, berbisnis, saya survei. Nanyain ke tetangga ternyata orang gila. Ini ya. Iya, cuma dukanya. Saya Pas mau DP saya. Saya udah dengerinnya udah sudah tuh bisa tidur. Dia tadi Ya, survei terus gitu. DP-nya mau pakai apa? Enggak nyambung-nyambung, masih tanya-tanya gitu. Dia ngeluarin kresek, DP-nya, oh uang, terus dibuka daun. Saya ngulangin lagi ke temen, ada nasabah bagus, survei, DP-nya gede, survei. Orang gila. Tapi itu karena marketing itu seperti Iya, itu ya Pak ya. Suka duka. Jadi yaitu kita pertama kita kerja buat keluarga ya. Betul. Karena cinta itu tidak mengenal untung rugi Pak Jana. Tapi kenal dong. Karena ini jangan istri ya tuh. Masih perlu kenal Pak istri Pak bisa kita. Kenal Kita untung bisa rugi. aja di bumi. Tahu apa Pak Jana? Nah, Kita harus ya itu karena asas cinta. Itu sudah keluarga Pak waktu itu waktu kerja di leasing itu. belum lah. Belum ya masih hujan. Tapi sempat bogor kan gawon. Dan diteruskan di sebelah nomor ini. Padahal di sampai Bayar. Saya dari Ambon Pak. Oke, tadi dari sales motor, sales mobil. Nah, jadi CA lah, kredit analis. oh kredit analis. Ya. Itu di beda perusahaan ya Pak ya. Emang swasta. Nah, Tidak. cerita awal pertama bisa masuk ke BR kita seperti apa? Karena saya yakin lah kita semua di sini juga saya Pak Jana mungkin sama tidak pernah terbayangkan akan bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, BRI ya. bisa masuk ke Bank BRI dengan karir yang seperti itu tuh awalnya sih gimana? Nah, Jadi memang orang tua saya itu pegawai BRI juga. Oh. Jadi posisi terakhir itu waktu saya di Bank Danamon ya, swasta, salah satu bank Ya. swasta. sebut aja jangan boleh nyebut merek. Boleh ya? Namun. Oh gitu. Jangan merek ya. Bang D. Inisial lah, ya. Bang D, Bang D, Bang Gadung. Jadi bapak saya itu jadi salah satu AMDM lah di sana gitu. Jadi di Bank BRI. Jadi saya punya obsesi bahwa gimana caranya ini saya di bank swasta ini bisa ngalahin bapak saya. Waktu itu memang viralnya sekali. Saya ngambil banget banyak masalah BRI. Suatu ketika memang saya dipanggil waktu itu sama orang BRI. Berarti zamannya dana konsumen pinjam, Oh, SB. iya, Ya. saya dipanggil. Bapak jangan ngeganggu bisnis kami. Oh, aduh ini. Oh sempat dimarahin sama BRI Sama juga. ya. Nah, udah gitu karena kondisi ya mungkin karena bapak saya juga paham terkait kondisi ekonomi ya akhirnya saya tanpa memberitahu kedua orang tua saya ngelamar ke BRI. Itu tanpa orang tua tahu Jadi, dan bapak nggak ya, tahu. jadi tidak ada hubungannya antara bapak
Bapak yang sudah di BRI dengan Pak Ari? Ada, jadi pernah ada bahasa, berprestasi juga di bank swasta. Cobain kalau BRI bisa nggak? Ya. Nah, itu saya waktu itu memang ranking 1 sales regional Jawa Barat. Itu ya. Ini harus dicontoh ya. Semua hanya hasil kerja keras ya. Jadi target itu dicapai misalnya target setahun waktu dulu di sebelum BRI tercapai berapa bulan? Kalau dulu waktu di bank swasta, saya memang pada saat pertama karena berubah pola pekerjaan masih normal. Setahun saya setiap tahun target tercapai terus. Akhirnya lama-lama saya pengen nyobain ke perusahaan yang lebih besar lah ya. Nah, siapa yang nggak mau kerja di perusahaan yang sudah ternama? Ya, akhirnya saya melamar tanpa orang tua tahu. Backstreet. Ya, backstreet. Dan salah satu tantangan. Ya. Bayangin. Saya sama Pak Beda Ari divisi. Ya. Tapi itu kalau diartiin kasar Pak, itu jangan. Dilarang. Ya. Jadi ibu tak Pak Jenal tahu nggak? Ibu saya. Pak Jenal tahu nggak? Kan dulu ada film yang Nick Shaw. Ya, tahu. Tuan Mas Big Daddy. Nah, saya lihat Dengan Mas Big. Ya. Itu waktu masih keluarga negaraan itu. Saya waktu di Burkina Faso Pak. Ayah kalau deket Burkina Faso. Ya, Sekarang udah pindah keluarga negaraan. Karena berapa diterima di Indonesia. Oh gitu. Nah setelah di BRI itu, Bapak sempat kepikiran nggak buat? Ya lah, di BRI kita jadi non dulu. Oh iya, di BRI. Ya. Saya lama-lama pas itu saya beres-beres koper. Mau kemana? Mau pendidikan apa? BRI. Bohong. Oh jadi orang itu harus benar-benar lakukan. BRI. Jadi apa? Jadi AO. Oh langsung AO. Dulu Langsung AO namanya ya. Ya, RM lah, gitu ya. RM kredit, RM apa Pak dulu Pak? RM komersial. Oh sekarang di konsumer dulu ini di SMS. Oke. Alhamdulillah. Saya kita jelasin udah sampai. selesai waktu itu memang pernikahan lama 3 bulanan gitu ya. Ya. Targetnya itu 15 miliar per tahun. Jadi Kalau dulu masih penyaluran ya organisasi. ya tuh kalau begitu masuk saya memang pas masuk ke BRI karena memang kan beda kultur. Saya suka itu saya suka dari BRI itu kekeluargaannya ya. Jadi BRI tumbuh dan besar karena memang kultur perusahaannya yang betul-betul memang kekeluargaan banget. Ada khas ya, keluarga. Tuh community banking lah Ya, itu juga kan. ya. Akhirnya saya membaca ternyata pada saat itu banyak senior nih. Saya masuk, saya paling muda, tantangannya pun kan besar. Ya. Mereka yang sudah senior saya juga yang sudah lebih mumpuni, saya orang baru dan mereka pun kan sudah menguasai pasar. Cuman pada saat kondisi saya masuk, memang saat itu memang BRI lagi dikumpul sama bank lain. Tahun berapa itu Pak? 2010. Di tempatnya di mana? Sumedang. Langsung. Ya. Tapi kan dari situ Kan pada saat itu udah kayak Belum ada Mariana. belum ada Mariana. Ya. Waktu itu Belum juga apa Bapak Hadi. waktu itu juga orangnya masih belang. Jarang ngenong. Dari tanam. Di Hawas. Itu jadi ya. Lanjut Pak, lanjut. Dari mana? Pendengar sebentar. Emang masih viral. Karena sudah lagi viral Ya, betul. Benar viral di Pangyana itu sekarang di Pangyana punya saham juga sekarang lagi. Kayak apa ya tadi beban apa? Oh, iya, lumayan. Kemarin ke rumah saya ketemu kan, kemarin saya cerita sama keluarga. Apa? Saya ada kamu bahas si Taria nggak penonton. Oh, ya. Desain-desain brilian kalau kita pakai kalau kita pakai bahasa itu karena itu harum. Ya, benar. Tapi mungkin nanti ada Ada teksnya. ya, ada. Tapi nggak ingin orang lain tertentu bisa. Baik-baik lah. Ceritakan. Pak Jadau ketemu sama orang-orang. Saya belang. Lalu gimana, Pak? Itu gimana kondisi apa namanya persaingan Dengan antara bank? ya. Memang mungkin kondisinya lagi jenuh ya, jadi bank-bank pesaing
kita Bambang sebelah, BUMN sebelah lagi ekspansi. Ya. Wah, benar-benar banyak sekali memang nasabah-nasabah BRI yang di Sumedang itu habis. Oke. Berasa Di keperan. tercover banyak banget. Saya masuk, aduh saya nggak punya pasar, balik lagi di sedangkan target juga 15 miliar ya misalnya. Akhirnya saya sama istri ketika Nah, Alhamdulillah. komitmen ini kan. Bu, sama bapak Bu. Kalau papa tadi anak-anaknya. Jadi saya komitmen sama istri selama saya jadi pegawai kontrak yang gangguin. Ya. Pokoknya saya nanti kerja dan saya ngerjain paket kredit pasti di rumah. Jadi kantor ya. Oke. Jadi pada saat itu gimana caranya? Nah, saya punya ide. Wah, Sumayana ya. Kesopan. Nah, Nah, tuh. Kita profesional lah. Ini karena saya biasa Gor to gor. Balik rumah menerima panggilan. Oh, iya. Ah, main di gor Iya. Blok TP. Tadi ada dengarannya serigala berbulu tangkis gitu. aduh, sok Jadi kan memang sumbernya potensi pada saat itu kan sumber bisnis kan banyak. Gimana Strateginya kumaha? Gimana sayanya biar cepet nih saya. Karena saya evaluasi kenapa mereka pada pindah kan. Ya. Oh ternyata mohon maaf tapi waktu itu memang apa mungkin kebanyakan nasabah jadi memang hal servis yang kurang. Pelayanan. Ya. Saya akhirnya siapa aja nih, saya datang ke bagian administrasi kredit tuh Ya. di cabang itu saya nanya mana nasabah-nasabah BRI yang pindah ke bank lain. Ada Pak ini baca saya catat saya kunjungi lah Satu-satu. saya kunjungi. Gor to gor teh. Gor to Ya, gor. gor to gor. Nah, saya gor to gor, saya datengin, saya tampung aspirasinya menjadi pendengar yang baik. Ya. Tidak menawarkan dulu waktu itu. Tidak, nah, saya nggak pernah nawarin kredit waktu itu. Yang saya tawarin adalah Saji. minum dulu ah. Udah salah dulu. Coba nanti panitia diisi ya. Aduh, panitia keren. Wah. Nah ini ada kopinya. Nah ini kopi. Nah ini produk-produk dari Ya, ya UMKM. UMKM kita binaan rumah BUMN Tasikmalaya nih. Kalau produknya nanti dipajang di sini, boleh nanti hubungi ke admin ya. Admin boleh. Nanti pokoknya stay tune terus. Ya. YouTube-nya Rumah BUMN Tasikmalaya, Instagramnya BUMN Rumah BUMN Tasikmalaya Dan dan Instagram BRI-nya juga tentunya. BRI Tasikmalaya juga dong. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Dia banyak iklan itu. Ya, jadi udah saya datengin, saya nggak pernah nawarin kredit. Pada saat itu yang lagi tren itu Toskan Brimo ya. Ya, ya. Isunya apa dulu? Apa yang keren itu dulu? Produk. BRI Mobile. Ini apa namanya? BRI. Oh yang Internet banking. Bukan kan? SMS banking. SMS banking BRI ya. Ya. Sama namanya BRI Mobile. sih. Ya, BRI Mobile. Cuman bukan Brimo. Ya, belum. Ya. Nah, jadi sebetulnya sih kalau saya lihat, saya benar-benar pelajari itu si Brimo. Apa bedanya? Misalkan ada teman, pakai aplikasi apa orang lain, saya lihat, wih sama. Akhirnya saya edukasi nasabah-nasabah saya agar memang mereka yang paling utama sih sebenarnya mengedukasi transaksi mereka. Gimana caranya biar mereka tuh nggak ribet terus, cepet-cepetnya terus. Ya. Udah transaksiin aja dibiarin nanti kita bantu. Ya. Saya selalu bilang ke mereka tuh, Bapak kalau udah nanti mitra kami, Bapak mau ke BRI, jangan ragu, jangan ragu. Bapak tinggal bilang aja, saya nasabahnya Pak Ari. Nah, itu ya. Jadi Ari mana? Ari mana? Ari yang Ari kamu. Jadi udah selesai gitu, udah saya nawarin bagaimana kemudahannya bertransaksi dengan bank. Jadi kan nasabah itu transaksi dengan bank itu harus ada benefit. Ya. Saya kasih benefit dulu. Jadi yang kita bukan tawarkan, yang kita ceritakan itu keuntungan, Betul. benefitnya. Betul, saya benefit dulu, tapi sambil sekali saya lihat, aduh ini namanya siapa ya atau si A. Gimana caranya tingkat kesuksesan saya ketemu, saya bisa dapat KTP. Ya. Nah, karena dulu kan, kalau sekarang sering kan, Ya. kalau dulu kan bisa di search nomor KTP sama nama cerek, kelihatan punya bank mana gitu kan. Ya dulu kok bisa. Ya, Benar. Oh ya, di sini juga bisa. Ya.
udah gitu-gitu saya ketahuan, akhirnya oh si ini nasabah bank A, bank B, bank C. Saya selalu bilang ke nasabah, Bapak duduk manis saja karena memang nasabah-nasabah saya yang saya kunjungi ada nasabah prioritas bank lain. Bapak bank mana di sini udah saya proses Pak, di kita lebih murah, terus kemudian layanan transaksi Bapak harus percaya sama saya. Saya bakal pada saat Bapak nanti sukses, saya akan dorong terus. Pada saat kondisi Bapak nanti terganggu, saya bisa begitu. Ya gitulah pokoknya. Apa namanya? Saya kasih layanan yang terbaik. Nah, jadi kunci suksesnya adalah memberikan pelayanan service. Jadi kalau jadi emang service Ya, Seperti semua yang dari juga kan, Iya. selalu kita gaungkan melayani dengan seluruh hati. Ya, awal dari kesuksesan itu melayani ya. Jadi kalau awal zaman dulu 2010, 2011 itu kan berbeda dengan sekarang ya, situasinya sangat jauh berbeda ya Pak ya. Apa namanya? Dari prakarsa dari Ya, perusahaan itu karena mungkin memang dulu belum ke fokus ke jasa, kalau dulu ya itu khususnya pinjaman gitu kan. Tapi juga dibebani simpanan karena belum di Evo juga sedikit ya Pak ya. nah saya di kantor apa ya? Ya, jadi waktu tahun pertama itu langsung ke chief atau gimana? Nah, karena saya memang jadi gini, setiap setelah saya doa pagi itu setelah jam 8 saya setengah 9 udah keluar dari kantor. Nah, saya kayak gini. Keluar dari kantor. Nah ini bisa dilihat nih, ini salah satu strategi yang kita setengah 9 keluar. Ya. Tapi kalau naik kopi. Saya setengah 9 keluar. Jadi karena memang situasinya pada saya membaca bahwa persaingan di kantor saya ini banyak ketemu senior yang sudah benar mumpuni, jaringannya udah banyak. Saya bikin jaringan baru. Saya setengah 9 keluar. Jadi saya ke kantor cuman absen udah pagi, keluar ke kantor lagi jam 4, input las, Masih las. Dulu las. terus kemudian absen pulang. Nah, Pulang aja ikut ya? Pulang. Enggak kerja di kantor, kerja di pakai. Enggak, saya kerjain pakai tutor. Jujur aja, saya nggak pernah di kantor. Saya di luar. Kerja di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Ya, luar biasa jadi biasa di luar. Jadi ke kantor kadang cuma ngeprint doang sama ngelas. Udah. Tapi Bapak AO atau tukang las? Tempat yang atas sama. Las itu loan apa asisten. Jadi Ayo las las tuh. gitu, saya di luar tuh misalkan jam setengah 9 keluar satu ketemu nasabah yang ngopi-ngopi, yang ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Tapi nggak pernah saya nawarin pinjaman. Nah. Selama 1 tahun ini saya ngobrolin dulu. CBR itu apa sih? CBR itu bagusnya buat kami apa? Ya. Alhamdulillah saya take over di salah satu bank BUMN itu tahun pertama itu saya hampir 40 miliar. Wah. Berarti diangkat langsung diangkat tahun pertama lah. Ya, saya target itu bulan Juli udah tercapai. Juli udah tercapai 6 bulan. 15 miliar. Ngomong-ngomong kecapai lebih tepat ya. Ya. Apa namanya? Karena targetnya 15 miliar setahunnya. Jadi bulan Juli itu udah 15 atau 17 miliar ya kan? Udah selesai di situ, tinggal maintain ke belakang, udah ke sananya tinggal maintain. Jadi ingat kisah tukang lauk, Pak jago-jago mancing mah. No. Nah, jadi itu tanya ya. Jadi saya masih karek ngeluar gadget, lauk bisa. Ya. Oh saya mah non Baru apa? Baru nyiapkeun ngarang teh eupan. Rok terlalu. Tah, Pak Ari mah minggu rek mancing, Sabtu Sabtu geus geus kana. Pak, mancing dan bisa. Nah, udah gitu jadi. Pak, kan Pak. Nah, sama jadi Pak Ari itu target 1 tahun 15 miliar, bulan Juli 16 miliar gitu. Nah, itu jadi pekerjaan-pekerjaan yang 6 bulan ke depan itu bisa terhandle lebih baik juga ya. Tapi achievement yang paling berkesan pada saat jadi AO itu apa? Selama berapa tahun? Pencapaian kita Saya menjadi AO. Saya jadi AO 4 tahun. 4 tahun saja. Saya jadi AO. Sakti. Jadi sih sebetulnya ya sensitif lah. Lu misalkan di kalau abang lainnya biro berkartu, wah saya langsung ke kantor pusat. Bang di bank A itu bironya
Pak Evan Itu ATM. atau ATM gitu. Kalau kita dulu emang belum ada. Ada. Dan Sebentar saya potong dulu. Dan ini salah satu yang tipikal Pak Ari. Karena saya langsung atasannya beliau. Ya, ya. Atasan saya itu beliau langsung. Ini langsung beliau berani bersuara. Bersuara maksudnya langsung. Woi. Aduh. Surabaya. Saya kira puji nyawa. Itu seperti itu. Terminal. Beliau berani ketika bank lain atau kompetitor kita, Ya. kita berbicara tentang whole bisnis ya, bisnis secara keseluruhan. Ya. Ketika kompetitor kita seperti ini, beliau tuh berani ngasih Ya. masukan dan itu yang dibutuhkan. Jujur ya, Ini yang kan dibutuhkan renovation oleh- deh ya, renovation. Betul. Balik lagi. Berani. Jadi 4 tahun. Jadi awal tuh cuma jadi 4 tahun. Cuma 4 tahun. Tahun kelima naik. Jadi tahun kelima saya waktu itu kecewa nih. Ya. Jadi Kenapa kecewa nggak ke cewek Pak? Cewek Pak, cium gitu. Jadi pada saat itu kan saya tuh sebenarnya selama 4 tahun ini akhir bulan tuh saya nggak pernah nagih. Nah. Nggak pernah nagih saya. Kiatan rumah ya. Jadi saya nggak pernah nagih. Jadi Baru banget. misalkan tanggal 20 tuh, saya udah enjoy. Iya. Nongkrong di jalan, ketemu nasabah, main motor di jam kerja gitu sebenarnya. Tapi sama nasabah. Bebas. 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 Dan diterima bebas. Main band. Iya betul. Nah, itu saya nggak pernah nagih. Jadi awal bulan saya gas tanggal 20 ya saya nggak pernah nagih di. Jadi saya dikasih ke nasabah-nasabah. Kalau mau store jangan ditagih ya. Nanti aja di debitnya dari rekening. Ini pokoknya storin aja. Jangan sampai bapak kalau nyetor kerasa, aduh saya punya cicilan saya nggak mau kayak gitu. Ya. Paling juga sisa-sisa mau ke 4 tahun palingnya ada 2 lah yang di akhir bulan. Ya biasa. Jadi misalkan saya ke rumah nasabah, Pak Haji, saya mau ke situ biasa. Dia udah tahu. Paling Pak Ari mau nelponin nasabah. Seperti aku ya. Enggak kalau sengaja kita konsepnya kayak gini. Wow, ini selesai ya. Udah tadi selesai. Lanjut. Oh, di Kasihan. Yang bener dong kalau ngomong. yang bener Oh, yang bener dong. Asih Gitu. banget. Nah, berarti jadi memang si nasabahnya harus diedukasi dari awal bahwa apa namanya ya istilahnya kalau cicilan bayar bunga satu dulu mah kayak memang bunga tuh muncul akhir bulan ya kan. Betul. Ya, kan Pak. Jadi emang akhir bulan dulu Ya. mah akhir bulan ya emang ribut gitu. Jadi nah misalnya realisasi tanggal 15 tanggal 30 harus sudah bayar bunga itu. Ya, Bulan pertama dulu mah. Jadi Ya. belum poin to poin kayak sekarang. Ya. Nah jadi dulu mah di ekspansinya jadi nggak ada akhirnya gitu. Nah, Wah. selama jadi kan 4 tahun kecewa tadi kecewa apa? Kecewa. Jadi senior saya itu berarti udah gede-gede ya. Udah Tujuh. ada yang bilang saya ini produktif terus tapi Masih masih 5 Nah. mau ikutan naik grade harus masa kerjanya harus sekian. Ya. Nah, itu saya bikin lah biasa. ABG zaman dulu di BBM saya bikin status percuma produktif juga. Galau. Tahunnya galau biasa. Sempat Sempat Jawa BBM. sempat direspon. Direspon. Sama atasannya di kantor wilayah, sama atasannya Yang yang Babinca pada saat itu. Babinca kan rumah hari itu. Babincanya Bisa aja bercina kan. Soalnya itu tuh bikin rumah. saya macam-macam. Ini bagus ya. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang lah ya, Babincanya udah keren kan. Dulu kan kita masuk kantor juga. Izin Ya. izin dari Ya. ada putusan. Tunggu. Masih Sekarang tunggu. Tunggu ya. Ting tang. Ya budayanya masih dulu. Nah, tapi alhamdulillah itu kan pelajaran buat kita juga kan kayak gitu kan. Nah, gitu. Ya alhamdulillah Pak. Pas bikin status itu bincangnya lagi bagus atau lagi galak kalau gimana? Pincanya waktu itu namanya Pak Hari Basuki. Jadi sekarang tuh kalau nggak salah wakil intro di Jogja. Oh, Barangkali nonton saya dulu sama Pak Ari. Kan bawa Ya, udah jadi MP Pak bentar lagi. Nah jadi Pak Hari itu bilang
itu direspon katanya Pak Kabak gitu nanyain si Ari ngapain tuh kayak gitu. Abang itu dulu abang Hari Sabtu. Sabtu ya. Sabtu ya. Aduh saya itunya abdi itu tak Sabtu ngadu bawa pulang sana gitu. Jangkrik. Au gendeng. Au gendeng. Tapi tiap teman punya gaya dan karakter Iya. masing-masing ya. Tidak salah juga. Jadi akhirnya dari situ ada jalur gimana kan? Jalur jadi kasih kamu mau naik grade mau promosi? Bawa promosi mana mungkin bisa, saya kan grade 5 sulit kan grade 5 kontroversi nggak bisa yang saat itu boleh jadi AMP itu kan grade 6 kayak diusulin keterima AMP Riguna di Sumedang. Sumedang deh. Bapak sempat kasih lupa di jalan Sumedang. tinggal dia foto lain langsung jadi AMP Ya, langsung berarti kan naiknya langsung 2 atau enggak? naiknya waktu saya grade 5 berarti kan loncat jadi grade 8. Ya. Oh PJ dulu, PJ 2 tahun. Dia 2 tahun, grade 6, grade 6 2 tahun. Terus grade 7 setahun, grade 8, grade 8. Nah, akhirnya kan karena saya mau saya membiasakan, saya punya cita-cita. Jadi kan dulu kalau senior bilang, kamu kerja pulang malam, kerja habis-habisan mau jadi apa? Senior kan bilang kayak ya. Cuman kan saya juga punya misi, pokoknya saya harus bisa melatih senior saya dengan pulang kerja saya kayak gini tanpa pamrih. Saya nggak mikirin apa-apa yang Tapi gaji mah di atas kan? Iya. Kita tanpa pamrih. Ayo di atas Jadi istilahnya mah Bisa. Tiga orang bisa. Tiga mengkhianat. Ya ini artinya tanpa pamrih itu tanpa Ya, lebih. iya. Jadi ya itu mah kan udah hak kita. Oh. Ada kerja mah jangan ikhlas. Punten, kerja mah jangan ikhlas. Cerdas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja apa lagi? Bakti. Kalau ikhlas itu lama, kalau kita ikhlas kerja mah nggak dibayar emang mau? Ya, enggak kan? Berarti nggak ikhlas. Tapi insya Allah kalau tidak pernah lupa ya. Ya, kan lupa. Itu mah eta mah udah pasti yang masuk dalam Ya, balik. dan tidak badan pasti masuk terus kan. Udah pernah makan sama bapak ini? Saya dimakan. Saya mah itu kehilangan sosok, sangat kehilangan sosok yang beribadah. Ya, lumayan sama. Jangan tuh pari. Mana lumayan itu. Ya, makan sama apa? Jadi makan sama apa? Sama telur. Ternyata ayo buang mah. Tekor. Enggak, masalahnya FX itu sangat menerapkan prinsip cashless society. Oh, Ya, jadi tanam bawa duit. Pasti mah. Dia habisin uang. Berarti Pak Imigran. Alasannya imigran. imigran dari surga. Ya, makan ini asalnya dari Lagi bisa. Aduh. Jadi Logikanya kan bagaimana? Pak, yang mana setelah ngobrolnya adalah kalian. Jadi MP, ya AMP dalam jangka waktu 4 tahun berkarir di BRI, nanti jadi AMP tentunya banyak gitu ya, biasa lah ya sebagai biasa. Tapi yang penting karena kita memang benar jalan terus ya. Betul, saya buktikan pokoknya. Jadi dulu pimpinan saya bilang kayak gini, awas ya, saya udah kasih kepercayaan sama kamu jangan malu-maluin saya. Ya. Ya Pak, saya buktikan. Alhamdulillah, saya kerja, bangun tim yang kuat. Kan biasa lah. Jadi kendalanya dimasuk di lingkungan baru kan, ya mau tidak mau kan kita pasti bertabrakan dengan budaya kerja ya. Kultur shock Kultur shock. Karena jadian gitu ya, saya dorong teman-teman pokoknya kita maju bersama. Alhamdulillah. Jadi di tahun pertama Sumedang itu grade Trigunanya kalau nggak salah waktu itu masuk 3 besar. 3 besar nasional. 3 besar dulu Sekarwil. Sekarwil. Tahun
kedua, tahun ketiga benar-benar masuk 3 besar nasional. Oh, ya saya sampai liburan alhamdulillah sama aku yang waktu itu direktur konsumen Mandayani ke Lombok, terus in-house training ke Bali, jalan-jalan terus. Gratis. Tahun 2014 itu saya itu dapat penghargaan AMP terbaik se-Kalimantan. Wah. Nah, jadi kalau kita punya cita-cita, kita harus menunjukkan bahwa memang pantas kita tuh ya memantaskan diri. AMPT apa? Pak Jenderal AMPT apa? Ya, saya sorry. Oke, Jadi AMP ya? itu asisten manager. Jadi dari AO itu kan Kalau sekarang RM gitu ya. nah, RM itu kan asisten apa? Asisten juga ya apa ya? R-nya relationship, Profesional kan? Staff lah. Ya. Asisten officer. Asisten officer. Jadi belum jadi officer. Kalau udah ini kan jadi AMP asisten manager. Tapi kalau AMP sekarang, kalau pas saya presentasi kemarin di KPPN, ya kayak kata MC-nya dari BNI kita undang Pak Zainal Nur Hakim sebagai manager relationship manager dan Pak Didin sebagai asisten manajer pemasaran. Kan jadi segala orang gitu. Ya, tapi akhirnya kan udah jadi MP. Iya. MP malah ya dia nama MP. Naon MP? Mas. Tahun benar ini kelahiran 2000 kilo. Jadi sih benar. Dan kalau sekarang namanya teman-teman jadi AKM, jadi harus sadar bahwa AKM itu kan konsultan finansial. Ya, nasabah. ya. Jadi nasabah pokoknya sampai dulu Om ya, dulu tuh nasabah mau beli handphone aja, mari jangan beli handphone. Mereknya apa ya bagus hantar kemarin. Sampai kayak gitu. Padahal beneran Oh, gimana apa gitu. Jadi dulu tuh obsesinya dekat sama si A karena si A toko pengusaha udah apa namanya? Ya, jadi intinya selain kerja keras, kerja cerdas, kita juga harus membuka jaringan ya. Tuh jaringan dan jangan lupa minta doa kepada orang tua. Nah, kembali ke orang tua Pak. Ibunya, ibu. Sosok orang tua di karir Pak Ari ini bisa sampai sekarang itu seperti apa sih Pak? Kalau diceritakan, kenapa nangis? Kita kan ada bohong. Ya backgroundnya maksudnya kayak detail. Nah, tong Inggrisan mah kalau di situ. Udah barang baik. Nah, kalau barang boleh dia lagi. Gimana? Ya pokoknya apa ya? Sejauh apa mendorong karir Pak? Sangat support sekali ya. Jadi betul sekali. Jadi yang pertama Orang tuanya. peran orang tua sangat bisnis. Nah doa ibu itu adalah doa yang paling ampuh, manjur, paling manjur. Setiap saya melakukan sesuatu hal ya saya selalu bilang doakan. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya juga memang bapak saya juga selalu bilang awas kalau kerja jangan mikir kamu tuh kerjaan tuh apa namanya dikasih uang sama orang lain. Mau mikir lempeng aja, kan udah punya gaji. Jangan tergoda sama uang. Integritas. Bapak integritas, kemoralnya Dan wah, jangan lupa bisa. dan miracle itu dari istri, support istri. Bawa rezeki istri. Istri itu jadi ibu itu kemanjuran dalam hal doa dan istri itu adalah miracle-nya. Dari istri. Itu kan tugasnya sih kan Kalau ada yang nanti ada translate. Jadi ajaibannya itu dari istri. Tugasnya istri adalah mendoakan suami. Nah, kamu tugasnya doa aja. Salat lagi yang bagus. Benar nggak tahu, gua mau kumaha. Udah nikah. Udah dikawin. Udah. Jadi kan udah. Gini, istilah lukanya kan juga pas sudah jadi AMP pasti nggak cuma terus kan pindah. Pindahnya walaupun masih regional, Bandung itu gimana istri keluarga gitu. Jadi sebenarnya ya memang kita berobsesi pun salah ya. Berpikir obsesi itu waktu itu memang apa sompral tuh apa ya?
Takabur. Takabur. Nah, biasa manusia itu akan diuji dengan ketakaburannya. Pada saat saya di Sumedang saya udah gak ada tantangan gitu ya. Alhamdulillah waktu itu SMP itu istimewa, SMP istimewa. Gak ada tantangan gitu. Nah, timbullah sikap takabur. Akhirnya saya bilang ke waktu itu yang di Karmel, saya bilang cariin tempat udah ada tantangan di sini. Cariin dong tempat yang ada tantangannya. Terlalu nyaman gitu ya. Terlalu nyaman. Dipindahkanlah ke salah satu cabang di Bandung. Di Kopo. Jadi AMP konsumen AMP komersial. Komersial mana sana teh? Ya, komersial. Masuk AMP komersial dengan kondisi memang pada saat itu cabangnya sedang merugi. Tahun berarti tahun 2018. Ya, lalu saya dikasih coba kamu tantangan bisa nggak? Tugas kamu adalah bikin cabang tersebut jadi untung, terus bangun timnya, ya gitu. Berarti kondisinya waktu itu memang kurang bagus lah ya. Kurang bagus ya. Dari sisi kualitas Ya, gitu. ya coba membangun, ya banyak tantangan ya. Berhasil. Setahun. Kalau dalam kondisi berhasil lah, ya laba. Ya Pak. Dan memang pada saat itu, kamu udah kalau kamu sukses nanti kamu jadi MP lah. Wah semangat kan? Ya. Sampai tidur di kantor. Dokternya. Dokter. Di kantor. Saya belum ngalamin lah. Pasti saya belum ngalamin jadi tidur bareng sama satpam. Waduh, bahaya. Tapi sempat prawedding sama saya. Sama satpam dekat juga Pak ya. Itu salah satu sosok yang ini juga sama Bapak Satpam. Oke, kita lihat kesalahan dari Pak. Oh ya. Dokter juga ya Pak dokter. Dari Kopo lanjut ke Garut. Iya nggak jadi kenapa di Garut ya. Untuk Pak Garut. Balik lagi jadi AMP Tribunal lagi. Jadi kondisinya di Garut pada saat potensi gede, cuma musim liburannya bisnisnya kurang bagus. Saya pindahin ke Garut dengan situasi kondisi hati. Apa masalahnya saya tiba-tiba dipindahin ke Garut? Iya. Merasa dua. Sedih buang, jujur merasa sedih buang. Nah, karena berpikir ya itu, berpikir suzon kepada Allah kan. Iya. Saya dibuang tinggal ngapain? Padahal malah dipicit. Asli nah. Dan kita nggak bentuk malah jadi nasional Pak juara ya. Garut. Kesatu nasional. Luar. Cuma ya Pak atau berikutnya. Nah, siapa ya? Tahu nggak bahasa Bapak bahasa Bapak tuh. Oh Sumedang ya. Tapi kan itu kan Jangan harus sharing. Ya, tapi jadi itu. Sekali ini setengah jam tadi nggak boleh kok orang kecil tak ngobrolnya dia. Nah, jadi dari kan udah deket nih dari Garut itu berapa tahun? Mama putih ya jauh sebagainya Pak. Alhamdulillah. Ini apa? Masker bukan? 2 tahun. Pakai anak mah. Kumaha ya? Kali kan jelas. Bener ada serius harus nonton TV cara lu. Nah, Humor wae. Humor wae. Nah ini tuh podcast atau perang humor. Wah ayah ya pasti. Jadi nanti buat insan brilian di Kalimantan ya. Ya. Siap-siap kedatangan Pak Ali. Tapi dari kerjaan memang jujur saya di bawah Carikan saya. Carikan lain. Ayo carikan tuh. Dengan melotot. Kerja itu memang harus by data, Ya. by design, semua harus direncanakan. Nah, itu yang sebetulnya kita di ya kebanyakan dari kita lah harus siap dalam perubahan tersebut. Ya. Yang tadinya memang kerja itu kalau direncanakan cuma apa adanya lah ya. Kalau sekarang harus benar-benar
nih kita tuh hari ini mau kemana nih? Hasilnya nanti apa kita laporkan. Kalau misalnya belum gol, yuk harus kayak gimana? Nah, itu sekarang harus. Nah ini Pak Ari itu begitu ya. ya salah satu yang nanti sambilian di cabang Naripan atau mungkin yang ada di seluruh Indonesia bisa nanti dunia dan akhirat kan? Iya. Dari akhirat kabur. Bisa juga konsultasi mulai spiritual. ya, abi atau kumaha balik pengawasan. Nah, jadi terakhir kan dari Garut pindah ke Tasik. Nah, di Tasik lah dijadikan. Bahagia. Tasik itu yang Sama perasaan. di Bija Dewa ya. Saat di Garut sudah kan juara 1 tuh, dia konsumer juara ranking 1. Udah enak-enak saya sampai Desember itu sebenarnya di Garut tuh Ya, si Diwer ya. jalan-jalan ya sama pejabat-pejabat yang besar di Garut. Pindah ke Tasik. Aduh, pindah ke Tasik. Cuman kan saya selalu berpikir kayak kadang setan datang bikin positif. Ya kalau saya pikir positifnya, pokoknya Allah sudah merencanakan jalannya yang terbaik buat kamu gitu ya. Nah, saya ikutin alurnya di sini di Tasik. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman di Tasik. Subhanallah, jadi berkesan buat saya. Kesana naon dari Tasik. Teman-teman Udah Tasik cuma ya. bulan Pak ya? Ah, Udah bulan ya. Nggak nyampe setahun jadi. Enggak sih. Jadi jiwa persaudaraan tinggi, Ya. saling menghargainya tinggi, Ya. kasih terus Sedih ya. Disu. Ya, Tasik itu yang paling utama adalah kerjasama dan saling menghargai gitu ya. Dan kalau di Tasik lah, alhamdulillah Pak hari ini ikut apa namanya Jobdesk. Assessment. Assessment lagi untuk menjadi MP dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah, ini kepercayaan yang ya itulah. Amanah baru, Pak ya? Amanah baru yang harus Emban. oleh Aida dan Tantangannya luar biasa. Tantangan luar biasa. Harus di kota, kamu di kota. Ya. Cuma ya proyek gitu. harus dibuktikan bahwa kepercayaan ini oleh BRI diberikan kepada saya ya dimanapun harus memberikan kontribusi yang Terbaik. dan terbaik. Ya. Terakhir Pak, terakhir ya. Mungkin dari saya Pak, nanti mungkin Pak Jana ada apa mungkin mau pecah silat Pak Jana. Saya bakal rekam. Terakhir dari saya, karena mungkin kalau harapan akan terus ini Pak ya. Terus. Cita-cita atau harapan jangka pendek aja lah. Kalau jangka panjang saya sudah ketebak Bapak mau jadi apa. Jangka Jadi pendek naon ini gitu? Bapak kan Jadi naon? jadi jalan salaman dunia. Jadi apa aja? Ya, jangka pendek Bapak setelah ini kan jangka pendek berarti dari sini ke Naripan. Nah, ya 2-3 tahun ke depan Bapak harapan Bapak atau cita-cita Bapak mau gimana sih? Lumayan Nah, harapannya. Pasti ada lah rencana kan. Ya. Ini jadi apa itu? Oke. Targetnya memberikan kontribusi yang terbaik. Romantis Pak. Itu mah romantis. Cari aman ke? Cari aman. Cari aman. Ya, jangan takabur. Oh iya. Tidak boleh ya. Tapi jangan kabur lah. Menikmati Bicara baik. menikmati alur, Ya. menikmati alur, terus kemudian selalu merasa berkekurangan, sering berkonsultasi sama yang sudah sukses. Nah, itu kita menempatkan diri sama orang-orang sukses. Tapi yang saya suka dari Pak Ari ini, Oh, traktir. yang saya suka dari Pak Ari ini orangnya sederhana dan sangat sederhana. Sederhana berapa? Udah jadi MP Naripan. Ya. Oh kaki, Pak punten bahasa. Tapi lah, memang lagi modal. Biar kita ambil masuk. Ya, kalau saya lagi ini kesempatan gampang. Dan saya juga sama tuh panjang sabar. Kan jadi obat. Nah, terakhir dong. Sebelum kita tutup
Tutup masuk giginya. Oh maaf. Ya. Nah, terakhir pesan-pesan buat generasi brilian Ya. Pendidikannya kan Asik nih. kan ya 10 tahun di BRI berarti langsung jadi efek nih. Susah ini. Banyak yang 10 tahun kayak saya nggak jadi ada Iya. kan. Nah itu apa tips and triknya supaya bisa meraih sukses sesuai keinginan seperti apa? Ya, betul. Seperti apa yang selalu disampaikan oleh para pejabat-pejabat di BRI, petinggi-petinggi di BRI. Yang pertama, kenali targetmu. Ya, itu. Betul. Terus yang kedua, apa? Strategic inisiatif. Tuh, gimana caranya biar target-target teman-teman tercapai? Ketiga, Gimana mau? Yang ketiga, udah apa namanya? Ya. buat culture-nya. Jadikan kebiasaan. Kebiasaan saya kan dulu yang pertama misalkan selalu harus mengenali apa namanya target market kita, kenal, paham, beri kontribusi yang terbaik buat mereka keberadaan BRI. Saya nggak pernah nawarin pinjaman asli, nggak pernah. Tapi lama-lama skillnya terupdate terus sampai bisa pinjam pinjam. Padahal kita nggak nawarin ya. Gitu. Itu udah saking relationship-nya itu. Nah itulah Ya. customer centric. Customer centric kalau udah budaya dari Oh. Nah, Kang Egi ini waktu tidak terasa sudah nyerempet ya. Sudah nyerempet. Ya, terus kita istirahat di sono. Betul. Kita jumpa lagi nanti Pak Ari dalam. Assalamualaikum. Dia bakal orang. Kenapa telepon? Oh, ada podcast. Apa Oke, mungkin Segitu dulu. program maaf kita rasa dari mau nanya yang sudah Ya, ya. asli Ya. ya. Semua lah saya lihat. Yang merasa kita borong. Itu bolong. Tapi kalau kita borong mah nggak bisa dipakai pak. Asli. Masa itu Jadi biar cek Pak Iman biar kelihatan itu tes apa effortnya. Jadi saya pakai api tadi itu sebenarnya gila. Sekolah lama langsung kamu kayak undian gitu ya sekolah lama. Mereka usah diborong. Juga tadi mau kayak undian. Tadi teh kan saya ke gitu atau ke Asia Plaza. Terus Oh, undian. kayaknya pas alhamdulillah. Menang. Menang. Nah, pada Aku dia malu. Aku malu. Tapi tips yang itu maaf, tak perlu didahar. saya Saudara di daharan. pokoknya mas saya tidak akan pernah menolak apa yang diberi penolak. Saudara di daharan. Asal bosan kelas. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari atas Ya. waktunya dan udah sharing sama kita yang ilmunya luar biasa. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya. Yang Betul. jelek-jeleknya jangan diambil, yang bagusnya kita ambil. Kita contoh, kita tiru. Jadi ATM kan amati, tiru, modifikasi. Wah. Nah, ya Racing orang kata ya, racing racing kata.